Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pencinta mutiara sabda Allah. Semoga kasih karunia dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai hidup kita semua. Mari kita mulai permunangan hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan hari ini hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya mewartakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah kita termasuk orang-orang yang dikehendaki dan dipanggil oleh Tuhan Yesus? Dan apakah kita mau datang untuk menanggapi panggilan Tuhan, untuk menerima tugas perutusannya? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mengimani Yesus, berarti kita sebagai muridnya. Karena Tuhan Yesus adalah guru sejati kita. Sebagai murid, berarti kita juga dipanggil oleh Tuhan Yesus dan mendapat tugas perutusan dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya, yaitu ada 12 murid yang ditetapkan untuk menyertainya, untuk diutus memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa untuk mengusir setan. Injil hari ini bukan hanya ditujukan kepada kaum religius atau biarawan dan biarawati yang mendapat dan dipanggil secara khusus untuk mengikuti Yesus. Tetapi Injil hari ini ditujukan kepada kita semua yang telah menerima sakramen pembaptisan. Panggilan Yesus berlaku bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Panggilan untuk menyertai Yesus dalam memberitakan kabar sukacita Injil. Di dalam gereja Katolik ada kelompok hierarki, biarawan-biarawati, dan juga kaum awam, yang tentunya masing-masing memiliki misi, tanggung jawab, dan tantangan sendiri-sendiri dalam tugas pewartaan Injil ini. Pertanyaannya, kita sebagai murid Kristus, sudahkah kita menjalankan tugas perutusannya? Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih, semoga dengan menanggapi dan melaksanakan tugas perutusan dari Tuhan Yesus, kita sungguh bisa menjadi berkat bagi sesama kita, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita.
kita bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui pekerjaan, melalui tugas dan pelayanan kita sehari-hari yang kita laksanakan dengan penuh semangat dan dengan penuh kasih. Semua aktivitas itu akan bisa menjadi berkat bagi sesama kita apabila kita berhasil membuahkan kebaikan bagi orang lain dan juga membantu orang lain untuk merasakan sapaan dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, marilah kita laksanakan tugas perutusan ini dengan penuh semangat dan cinta yang luar biasa sebagai persembahan hidup kita kepada Allah. Hidup kita akan semakin sukacita, hidup kita akan semakin damai sejahtera. Kita mohon kekuatan dan bimbingan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.